Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Safira Arsi Putri, NRP 21215036 dari kelas 3D3 Elektronika B. Di sini saya akan mempresentasikan ketiga penyelam. Apa itu K3? Keselamatan dan kesehatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan aktivitas kerja manusia baik pada industri, manufaktur, dan konstruksi yang melibatkan mesin, peralatan, penanganan material, pesawat uap, bejana pertekanan, alat kerja bahan baku, dan proses pengolahannya, serta landasan tempat kerja dan lingkungannya. Makna logo K3. 11 gerigi roda adalah unsur-unsur 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Palang yang berarti bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. Warna putih yang digunakan berarti bersih dan suci. Roda gigi memiliki makna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna hijau yang digunakan memiliki makna selamat, sehat, dan sejahtera. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 penyelaman. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor Kep 64/PPK/11/2013 menetapkan pedoman pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja K3 khusus untuk pekerjaan penyelaman di dalam air. Keputusan ini mencakup berbagai aspek penting seperti persyaratan pelatihan dan sertifikasi penyelam, prosedur operasi standar, serta langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi selama kegiatan penyelaman. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dilakukan dengan cara yang aman dan meminimalkan risiko kecelakaan atau cedera bagi para pekerja. Manajemen keselamatan penyelaman. Manajemen keselamatan penyelaman adalah proses yang mencakup semua tindakan dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kesehatan dan keselamatan penyelaman selama operasi penyelaman. Manajemen ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera serta memastikan bahwa penyelam dapat bekerja atau beraktivitas dengan aman di bawah air. Langkah utama manajemen keselamatan penyelam yang pertama yakni pelatihan secara berkala, kedua memiliki sertifikasi resmi, yang ketiga peralatan sesuai standar, yang keempat briefing penyelaman, yang kelima manajemen kompresi, yang keenam memantau kondisi cuaca, yang ketujuh melakukan rekaman penyelaman. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri untuk penyelaman terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya, antara lain yang pertama yakni masker selam, melindungi mata dan hidung dari air, memungkinkan penyelam melihat dengan jelas di bawah air dengan spesifikasi lensa yang dapat tahan dan kedap dengan air. Yang kedua, snorkel, digunakan untuk memungkinkan penyelam bernafas di permukaan tanpa mengangkat kepala dari air. Yang ketiga, wetsuit atau dry suit, melindungi tubuh dari dingin dan goresan. Wetsuit biasanya terbuat dari neopren, sementara dry suit digunakan untuk penyelaman di air yang sangat dingin dan terbuat dari bahan tahan air dengan lapisan isolasi. Yang keempat, kaki katak, membantu penyelam bergerak lebih efisien di dalam air, terbuat dari bahan karet atau plastik dengan berbagai desain sesuai kebutuhan penyelaman. Yang kelima, BCD, mengontrol buoyancy penyelam, memungkinkan mereka naik dan turun di air dengan mudah, dilengkapi dengan inflator dan deflator, serta kantong udara yang bisa diisi atau dikempiskan. Yang keenam, regulator, mengatur aliran udara dari tabung gas ke mulut penyelam, terdiri dari first stage, menghubungkan ke tabung, dan second stage, mulut penyelam, serta dilengkapi dengan alat pengukur tekanan. Yang ketujuh yakni tabung oksigen, menyediakan udara bertekanan untuk penyelam, terbuat dari aluminium atau baja, diisi dengan udara bertekanan atau campuran gas tertentu. Yang ke-8, wake system, menambah berat
agar penyelam bisa turun ke dalaman yang diinginkan berupa sabuk atau sistem kantong yang dapat diisi dengan pemberat. Kesembilan, depth gauge, pressure gauge, and dive computer mengukur kedalaman, memantau tekanan udara di tabung, dan menghitung profil penyelaman. Alat-alat ini penting untuk memastikan penyelaman yang aman dan sesuai dengan rencana dekompresi. Yang ke-10, alat komunikasi bawah air memungkinkan penyelam berkomunikasi dengan sesama penyelam atau permukaan, bisa berupa slide, papan tulis bawah air, sinyal tang, atau sistem komunikasi elektronik. Yang ke-11 yakni lampu selam, menerangi area di bawah air, terutama pada penyelaman malam atau di area dengan visibilitas rendah, dapat tahan air dan memiliki daya tahan baterai yang cukup untuk durasi penyelaman. Yang ke-12, pisau selam, alat darurat untuk memotong tali atau jaringan yang bisa membahayakan penyelam, dapat dengan mudah diakses dan dibuat dari bahan anti karat. Cedera yang akan dialami oleh penyelam. Cedera yang timbul akibat penyelaman dapat berkisar dari yang ringan hingga yang fatal. Berikut adalah beberapa penyakit dan cedera umum yang berkaitan dengan penyelam beserta penjelasan singkatnya. Yang pertama yakni barotrauma. Ini adalah cedera yang disebabkan oleh perubahan tekanan. Barotrauma dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh termasuk telinga, sinus, paru-paru, dan gigi. Barotrauma telinga misalnya dapat menyebabkan rasa sakit dan bahkan pecahnya gendang telinga jika tekanan tidak disamakan dengan benar selama penyelaman atau naik ke permukaan. Yang kedua, penyakit dekompresi, dikenal juga sebagai the bends. Ini terjadi ketika penyelam naik ke permukaan terlalu cepat, menyebabkan nitrogen yang terlalu dalam darah dan jaringan tubuh untuk membentuk gelembung. Gejala DCS dapat berkisar dari nyeri sendi dan otot hingga gangguan saraf, termasuk kelumpuhan dan dalam kasus yang parah yaitu kematian. Yang ketiga yakni emboli gas arteri. Ini adalah kondisi yang sangat serius dan potensial fatal yang disebabkan oleh gelembung gas yang masuk ke sirkulasi arteri. Dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, atau kerusakan serius lainnya pada organ vital. Gejalanya bisa termasuk pingsan, kebingungan, kejang, atau kehilangan kesadaran. Yang keempat yaitu nitrogen narkosis. Ini adalah kondisi yang disebabkan oleh efek narkotik dari nitrogen pada tekanan tinggi, biasanya terjadi dalam kedalaman lebih dari 30 meter. Gejala nitrogen narkosis mirip dengan mabuk alkohol, termasuk penurunan penilaian, kebingungan, dan euforia. Meski umumnya tidak fatal, kondisi ini dapat meningkatkan risiko kesalahan fatal selama penyelam. Yang kelima yakni keracunan oksigen. Terjadi ketika penyelam menghirup oksigen pada tekanan parsial tinggi, biasanya pada kedalaman lebih dari 50 meter, atau saat menggunakan campuran gas khusus. Keracunan oksigen dapat menyebabkan kejang yang bisa berakibat fatal jika terjadi di bawah air. Yang keenam yakni cedera termal. Ini termasuk hipotermia akibat menyelam dalam air dingin tanpa pelindungan yang memadai. Hipotermia dapat menyebabkan kehilangan koordinasi, kebingungan, dan dalam kasus ekstrim bisa fatal. Yang ketujuh yakni cedera mekanis. Cedera mekanis ini termasuk luka atau patah tulang yang terjadi karena kecelakaan atau benturan dengan peralatan penyelam, batu karang, atau kehidupan laut berbahaya seperti hiu atau ubur-ubur beracun. Untuk kesimpulannya yakni keselamatan dan kesehatan kerja ketiga dalam penyelaman sangat krusial untuk menjamin keselamatan para penyelam serta keberhasilan operasi penyelaman. Untuk mencapai hal ini diperlukan implementasi berbagai langkah yang mencakup pelatihan dan sertifikasi yang memadai, penggunaan peralatan yang tepat dan terawat, serta penerapan prosedur operasional standar SOP yang ketat. Pemantauan kesehatan penyelam secara rutin dari penilaian risiko sebelum melakukan penyelaman merupakan bagian integral dari manajemen ketiga penyelaman. Selain itu, komunikasi yang efektif dan prosedur darurat yang jelas serta latihan penyelamatan secara berkala juga sangat penting. Dengan memastikan semua aspek ini terpenuhi, risiko kecelakaan dan cedera dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan penyelaman yang aman dan sehat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.